Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NPI 1431 yang ingin menjelaskan UAS tentang UAS-nya ya. Kedua, beban angin. Oke, beban angin, besarnya beban angin bekerja pada struktur bangunan tergantung dari kecepatan. Jadi, beban angin yang bekerja itu tergantung dari kecepatan angin, bentuk dan ketinggian bangunan serta kekuatan struktur. Ya, bangunan yang berada pada lintasan sebagai akibatnya kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial pada bangunan. Faktor penting yang mempengaruhi besarnya tekanan dan kesiapan pada bangunan adalah kecepatan angin. Besarnya kecepatan angin berbeda-beda untuk setiap lokasi. Rencana biasanya didasarkan untuk periode ulang 50 tahun karena kecepatan rencana cepat demikian. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah bangunan terletak di perkotaan atau di desa angin, bangunan gedung atau struktur lain termasuk sistem penahan angin utama atau SPBAU dan seluruh komponen yang lain yang dilaksanakan untuk menahan beban angin di tempat menurut pasal 26 sampai pasal 31 berikut. Yang pertama, kriteria beban angin menurut SNI 1727 tahun 2013, risiko bangunan, ya, kategori risiko bangunan karena bangunan difungsikan sebagai modal termasuk kategori 4. Kita akan membahas tentang yang sakit ya. Kepentingan B, angin. Nilai faktor kepentingan angin diambil menurut tabel di bawah ini. Jadi kalau kategori 4 sama semua. Kecepatan angin dasar berdasarkan SNI 1727 tahun 2013 pasal 26.5.1 kecepatan angin dasar yang digunakan dalam menentukan beban angin desain di bangunan gedung. Struktur lain harus ditentukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan kategori risiko bangunan, sehingga data kecepatan angin diambil dari BMKG Indonesia. Kota Bali suhunya 30 derajat Celcius, kelembapannya 98%, 10 km. Jadi ini perkiraan cuaca di Bali. Faktor arah angin KD berdasarkan SNI 1727 tahun 2013 pasal 26.6 tabel 26.6. Nilai arah angin untuk sistem penahan beban angin utama ditentukan sebagai berikut. Gedung, bangunan utama, komponen dan plating bangunan gedung. Faktor arah angin KD-nya 0,85.
didapatkan senilai 0,85 kategori sakit berada di daerah perkotaan atau di kota di mengacu SNI 27 2013 pasal 26 7 kategori exposure mengacu SNI 1727 kategori masuk B karena kategori faktor topografinya sehingga karena kondisi bangunan tidak memenuhi semua kondisi dalam pasal 26 81 sehingga diperoleh nilai KTZ sebesar 1, pasal 26 efektifan angin. Efektifan angin untuk suatu bangunan gedung seplennya yang kaku boleh menggunakan nilai sebesar 0,8. Kalau bangunan gedung terbuka 0,00, bangunan gedung tertutup sebagian lebih dari 0,55 atau kurang dari 0,5 gedung tertutup sehingga nilai GPI sebesar plus 0,18 atau kurang kurangi koefisien ekspor tekanan velositas kaset. Setnya tinggi 20 meter tinggi bangunan dan ini 36,576 sesuai dengan SNI 1727 tahun 2013 tabel 26.9.1 7 sesuai dengan SNI hitungannya sesuai dengan SNI 1727 tahun 2013. Kalkulasi SNI 1727 2013. Nah, velositas oke, set tekanan velocitas dihitung berdasarkan persamaan 27.3 dikurangi 1 ke bawah bagi velocitas. Koefisien eksposur tekanan velocitas, KZT, faktor topografi, KDR, faktor arah angin, kecepatan. Ikut perhitungannya sesuai sama yang di atas tadi ya. Koefisien tekanan eksternal sesuai dengan SNI 1727 tahun 2013 gambar 27 D4 kurang 1. Dinding di sisi angin datang seluruh nilai adalah 0,8. Dinding di sisi angin pergi nilainya 0 sampai 1, dp-nya min 0,5. 2, 0, dp-nya min 0,3. Kalau lebih dari 0,2, tapi seluruh nilainya 0,7. Ikut rumus yang saya ingin. Angin, sistem penahan beban angin utama. Tekanan angin desain SPPAU dari semua ketinggian harus ditentukan bersamaan. Dinding sisi angin yang datang pada ketinggian di atas permukaan. Yang di dinding di sisi angin pergi, dinding samping dan atap diukur pada ketinggian A. Nah, ini yang sama seperti yang tadi, faktor G faktor efektifan angin, JP koefisien tekanan gambar, G koefisien tekanan eksternal dari tabel. GI
yang GZ untuk mengevaluasi tekanan internal positif pada bangunan tertutup sebagian bila tinggi Z ditentukan sebagai level bukan tertinggi pada bangunan itu dapat mempengaruhi tekanan internal positif. Dan hasil perhitungan tekanan angin GZ harus memenuhi persyaratan di atas tekanan minimum disyaratkan oleh SNI, di mana untuk bangunan tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh kecil dari 0, dibandingkan dengan luas dinding bangunan gedung. Angin datang, ya, hasil perhitungan beban angin yang di atas tadi ini. Hasil yang didapatkan, hasil perhitungan tekanan angin desain berada di bawah nilai tekanan angin minimum, sehingga akan dipakai nilai tekanan angin minimum yaitu 77 atau 78,770 beban angin akan diinputkan berupa beban pada kolom dengan suatu berapa berat persatuan panjang kolom, sehingga data gaya angin akan dikonversikan menjadi gaya yang siap diinput ke dalam piranti. Beban angin bekerja pada struktur tiap kolom. Angin masuk, angin tepinya, angin tepi, ini angin yang terjadi dari posisi angin pada potongan as A. Di posisi kolom as A E1 atau ini E2, E3, yang E1 ini jumlah beban anginnya 196, yang ini 392,85. Satu SE1, SE4 sama SE9. Anginnya sama semua kecuali yang ini ya. Yang A4A. Oke. Ini pengenaan posisi angin tepi yang diinput ke SAP. Diketahui hasilnya ini juga penangin posisi angin pergi yang diinput ke SAP. Ketiga, cara input beban angin ke software SAP. Beban angin pada bangunan setelah memasukkan beban mati, beban hidup, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan beban angin pada struktur bangunan. Berikut langkah-langkahnya. Untuk wind load dimasukkan berupa beban distribusi kolom sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan arah masing-masing tiap kolom as seperti yang di atas tadi. Angin masuk, angin pergi, dan angin tepi sesuai dengan masing-masing. Penginputan beban angin datang pada kolom, nah ini maka beban berupa tekanan lateral yang disalurkan kolom struktur tahapannya sebagai berikut. Ini namanya select frame kolom, dua kolomnya yang akan ikut beban angin pada
adalah ini contohnya yang dipakai kan kolom as A4 dan as A9. Kemudian klik skin yang ada di atas sendiri itu sebelah kiri, terus dipilih frame load, lalu dipilih distribute. Dalam cara ini menggunakan beban distribusi pada kolom karena subbab 2.23 beban angin memang dikonversikan menjadi beban per satu panjang kolom. Selain itu, beban angin juga bisa diubah menjadi beban titik langsung diinputkan ke titik join antar kolom. Kemudian dipilih load bottom wind, load direction sesuai dengan arah angin karena yang dalam hal ini beban-beban angin datang sehingga menekan adalah bangunan ke arah X. Jika load direction dipilih X, maka diisi nilai bebannya. Isi sesuai dengan data yang ada. Jarak sama kalau pada kolom lain yang sisi arah datang, sisi arah tepi, sisi angin pergi. Setelah semua selesai input, beban angin bisa dilihat dengan cara mengklik display, sesuai diganti jadi win terus diupdate, maka akan muncul semua beban angin bekerja pada struktur. Akan muncul kabar seperti di bawah ini, nanti itu berarti masukkan lagi beban angin dengan menggunakan trigger diagram. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menu. Kita pilih di submenu yang di atas itu, pilih define buat setelah buat pattern, kita pastikan kolom tipe terpilih win. Selanjutnya pada kolom auto rata pattern, pilih AEE 7 strip 16 lalu klik add new pattern. Setelah kita menu pattern yang baru, kita pilih modify lateral load pattern. Tab win convention, input nilai sesuai dengan data yang telah hitung. Yang contohnya angin di Kota Bali 5,957 knot adalah 10 km jadi satuan terus input kategori ekspor pada kolom ekspor survival, input faktor topografi pada kolom directionality factor. Di sini kita isi di sini sesuai sama data yang tadi yang di atas. Dasar itu sesuai sama SNI 17/7/2013 pasal 26 jadi menjadi satu dasar dalam menentukan beban angin. Desain dibangunan gedung dan struktur lain harus ditentukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan kategori sehingga data kecepatan angin yang diambil dari BMKG dan Geofisika Indonesia berikut menyajikan data Bali 32 Celcius 32 derajat Celcius, kelembapan 98%, kecepatan angin 10 km per jam. Selesai. Sekian dari saya, Eko Purwoko Sujaryo, 14 1431 720 ada
atau mungkin